Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat, kali ini saya akan mereview instalasi hidroponik yang ada di lingkungan pabrik ya, Sunter 1 ya. Jadi instalasi hidroponik ini ada di Sunter 1. Nah, di mana instalasi ini sebenarnya sudah selesai sangat lama sekali ya. Kebetulan saya terkena COVID, jadi instalasi hidroponik ini ikut-ikutan jadi mangkrak ya. Jadi ketika saya sakit, jadi proyek ini juga berhenti total ya. Nah, para sahabat, saya akan cek kebocoran ya dari instalasi ini, karena mengingat sebenarnya sudah jadi ya. Waktu itu belum sempat saya review untuk instalasi hidroponik ini, apakah ada kebocoran atau tidak, karena sebelum kita pakai ya, sebelum kita gunakan, jadi instalasi hidroponik ini harus kita coba dulu ya, apakah ada kebocoran atau tidak. Nah, nanti kalau memang tidak ada kebocoran ya akan kita gunakan ya, langsung kita gunakan. Sementara itu kita sambil menunggu benihnya ya. Kebetulan sekarang itu saya juga sedang nyemai, jadi berbarengan ya, berbarengan dengan cek kebocoran dari instalasi dan langsung nyemai. Rencananya memang akan saya tanami kangkung ya, untuk saat ini kangkung dulu. Nah, baru nanti berikutnya adalah mungkin sawi-sawian ya, karena memang kemarin kita cari benihnya itu agak susah ya untuk sawi-sawian. Jadi yang ada aja, kebetulan yang ada di saya saat ini adalah benih kangkung. Jadi nanti kita akan menggunakan menanam instalasi untuk hidroponik ini adalah kangkung. Ya, dan perlu sahabat ketahui, ini karena saya pegang aja ya, jadi pegel-pegel gimana gitu. Ya, para sahabat, saya menggunakan instalasi ini ya, itu menggunakan pipa 2,5 in, juga ditopang dengan besi U ya. Ya, kebetulan banyak ya di lingkungan pabrik ini yang tidak digunakan, jadi kita manfaatkan lagi untuk instalasi hidroponik ini. Nah, untuk distribusi nutrisinya biasa menggunakan yang 1/2 in. Lalu yang terbaru di sini adalah untuk outputnya ya, kalau input nutrisinya saya menggunakan selang PE yang 7 mili, sedangkan yang untuk outputnya menggunakan pipa 1/2 in. Nah, namun saya tidak seperti biasanya, saya menggunakan sistem grommet ya. Jadi saya bolongi, nanti dipasang grommet. Nah, fungsinya adalah dengan cara seperti ini, instalasi ini bisa langsung 2 sistem ya. Jadi kita bisa setting untuk sistem NFT ataupun DFT. Ketika kita mau liburan ya, karena ini tidak terkontrol pada Sabtu dan Minggu, jadi harus kita rubah posisinya yang tadinya NFT menjadi DFT. Nah, seperti apa instalasi yang terbaru ini? Ya, nanti sahabat bisa saksikan video-videonya ya, akan saya beritahukan kepada para sahabat. Jadi ini sangat bagus sekali instalasi yang model seperti ini. Jadi sahabat tidak ribet lagi ya, mau bikin 2
sistem NFT atau DFT. Nah, ini bisa langsung sekaligus ya. Pada saat tertentu mau bikin DFT bisa, pada saat tertentu juga mau bikin NFT juga bisa. Hanya menarik kondisi pipa dari setengah innya ini seperti apa, nanti akan kita beritahukan kepada sahabat. Oke, para sahabat, kita menuju ke instalasi hidroponiknya. Nah, ini instalasi hidroponiknya sahabat ya. Kebetulan kemarin di sini banyak pot-pot ini ya, banyak sekali, dan ini kita pindahkan. Jadi rencananya di area sini nanti akan kita buat install yang table ya. Kalau ini yang segitiga, tapi nanti di sini adalah yang table. Juga di pinggiran sebelah sana nanti akan kita buat untuk DBS ya, sistem yang duct bucket system. Jadi nanti bisa kita tanami yang buah-buahan ya. Selain itu juga rencana nanti di beberapa pot ini akan kita gunakan untuk menanam anggur ya, yang semi hidroponik ya. Jadi anggurnya nanti juga bisa sebagai pembatas ya, sebagai pagar. Nanti rencana seperti itu. Nah, untuk sementara memang kita gunakan ini dulu ya, seperti apa, karena akan kita lihat ya perkembangan dari pada tanaman yang instalasi hidroponik ini. Setelah itu nanti baru kita bangun lagi di sini yang model table ya sahabat. Lalu berikutnya adalah duct bucket system. Jadi bertahap ya untuk proyeknya ini. Nah, sekarang kita menuju ke sini sahabat ya. Nah, yang saya maksud dengan perubahan NFT atau ke DFT atau sebaliknya itu adalah ini sahabat ya. Aduh, saya pakai tangan mana nih? Karena memang ribet nih, nggak pakai standnya, nggak ada tripod. Ya, ini jadi seperti ini ya, Pak. Air yang dari sana ngalir ke sini ya, ngalir sini, lalu ini tempat outputnya, pembuangannya. Nah, di tempat pembuangannya ini biasanya kan instalasi yang lama itu adalah di sini menggunakan keni ya, keni yang ukurannya mungkin bisa 3/4 ya, atau yang 1 in ya, nanti dibolong di sini lalu sambung kemari. Nah, ini agak ribet sih sahabat ya. Nah, kalau yang sekarang yang saya gunakan adalah ini menggunakan grommet ya, ini karet grommet ya namanya. Nah, yang ini adalah yang pipa setengah in. Jadi ketika dia pada posisi yang paling bawah levelnya dari pipa setengah in ini, maka instalasi ini akan berubah menjadi instalasi NFT ya. Jadi ketika pipa ini saya turunkan dengan level yang paling bawah ya, otomatis airnya ngalir dengan kencang. Nah, itu menjadi instalasi NFT ya. Nah, ketika pipa setengah ini saya naikkan ya, maka instalasi ini berubah menjadi DFT. Nah, demikian ya para sahabat. Jadi sangat simpel dan sangat mudah. Jadi sahabat silakan menggunakan cara saya ini untuk instalasi NFT atau DFT ya, biar tidak ribet lagi. Dan saya pastikan para sahabat, untuk karetnya ini aman ya. Amannya itu dalam artian tidak harus diganti dalam 1 tahun sekali, enggak ya. Saya sudah membuktikan. Jadi sahabat bisa gunakan ini ya sampai memang nanti ada rembesan. Kalau memang dia ada rembesan atau bocor, tinggal ganti karetnya ya. Ini mudah ya. Jadi karetnya adalah karet yang setengah ya, otomatis ininya juga ngikutin yang setengah pipanya ya. Dan ini mudah-mudahan ya, tapi dengan pengalaman-pengalaman yang sudah saya lakukan, ini tidak terjadi rembesan ya. Tapi untuk memastikan bahwa instalasi ini tidak terjadi kebocoran, makanya nanti akan kita coba dulu ya untuk airnya ini. Nah, kebetulan ini juga sudah ada tandonnya sahabat ya. Ini sangat kotor ya. Tandonnya di sini menggunakan box ya. Ya, ini
katanya namanya box kontainer ya. Padahal bukan kontainer ya. Ini untuk kapasitas 100, kok di situ 150 liter ya, mungkin ya sekitar segitu ya. Kalau dilihat memang sangat besar sekali. Nah ini nanti akan saya tutup ya dengan tutupnya yang sebelah sana, tentunya supaya tidak kotor. Dan pompanya ini ya sahabat ya, pompanya itu saya menggunakan, ini udah ada airnya sahabat ya. Ya pompanya saya menggunakan dengan kekuatan dorong itu 3 meter sahabat ya. Jadi kalau ini sampai ke atas itu hanya 1,5, jadi masih ada spare 1,5 meter. Jadi insya Allah ya untuk semuanya distribusi airnya baik ke kiri ataupun ke kanan itu akan merata. Jika ya, nah jika nanti airnya itu tidak merata, maka instalasi ini akan saya improve ya tentunya. Nah, nanti akan saya beritahukan kepada sahabat improve-nya seperti apa. Tapi akan kita lihat dulu apakah airnya ini lancar atau tidak sahabat ya. Nah, ini menggunakan selang PE ya sahabat, untuk ukuran 7 ya, 7 mili. Nah, ini masuk sini 1 2 3 4 5 ya, 1 2 3 4 5 ya, ada 5 tingkat ya sahabat ya. Ini distribusinya ada di sini ya, jadi pipa untuk pompanya langsung naik ke atas ya, dan ini dibagi 5 kanan kiri juga 5 ya. Mudah-mudahan lancar ya, kanan kiri terdistribusi semua untuk airnya. Oke, akan kita skip dulu karena untuk prepare powernya. Ya para sahabat, ini udah di connect untuk powernya, jadi pompanya ini udah nyala ya. Tadi sudah saya singgung kekuatan dorong dari pompanya 3 meter sahabat, dan ketinggian dari pipa distribusinya ini sekitar 1,5, jadi masih ada space 1,5 meter ya. Artinya masih bisa digunakan untuk semua distribusi yang ada di atas ini. Jadi kanan 5 kiri 5. Mudah-mudahan rata ngalirnya. Kalaupun nanti tidak rata ya, ini akan kita improve. Nah, informasi seperti apa nanti ada di video berikutnya sahabat ya. Sekarang kita review dulu ini. Jadi kita menggunakan selang PE ini. Kalau kita lihat sahabat ya, sangat deras. Ini bagus ya. Artinya nggak usah dua selang PE pun, 1 juga cukup ya. Namun yang bagian sini tadi, nah aliran yang seperti ini tidak merata, sehingga perlu di-improve yang saya bilang tadi sahabat ya. Oke, jadi untuk distribusi airnya sih kurang ya, nanti akan kita improve. Ini sih gunanya ini hanya untuk keran stopnya sebenarnya. Kalau tidak ada sambungan lain, ini menurut saya tidak berfungsi. Kalau emang mau matiin aja ya matiin aja untuk pompanya. Jadi ini sebenarnya sih nggak berfungsi ya. Oke, sampling aja tadi untuk distribusi airnya bagus. Nah sekarang kita lihat
untuk outputnya ya, outputnya ya, ini untuk outputnya saya menggunakan tadi selang ya, pipa setengah in ya, dan menggunakan grommet ini, dan ini tidak ada kebocoran ya sahabat, semuanya sama, tidak ada kebocoran. Jadi untuk outputnya oke. Nah, ini dari dari pompa distribusi ya, ngalir ke sini terakhir. Nah, ini untuk outputnya ya, dan di bawah sini ya, dikumpulin. Nah, nanti akan balik lagi ke tandon sebelah sana. Nah, ini dalam keadaan oke ya sahabat. Nanti akan kita review lagi yang sebelahnya.